Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan pelajari bahasa Indonesia teks berita. Berikut ini saya sampaikan KD-nya. 3.1 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang membanggakan dan memotivasi. Kemudian saya sampaikan tujuannya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan definisi teks berita. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur teks berita. Yang ketiga, peserta didik mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Kemudian ada submaterinya. Yang pertama, definisi teks berita, ciri-ciri teks berita, kemudian unsur-unsur teks berita. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu teks berita, coba kita lihat ketiga gambar berikut ini. Coba kita lihat gambar yang pertama merupakan gambar koran, gambar kedua gambar orang yang sedang membaca sesuatu di tabletnya. Gambar ketiga adalah gambar tayangan televisi ya. Nah, dari sini coba kita amati. Gambar tersebut identik dengan apa, Nana? Ya, benar. Ketiga gambar tersebut identik dengan yang namanya teks berita. Pada era globalisasi ini, kita sangat mudah mendapatkan sebuah berita, entah itu dari media cetak, internet, atau media sosial. Maka dari itu kita harus berhati-hati, kita harus memastikan apakah berita itu berisi fakta atau berisi hoax saja ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, mari kita bahas pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi yang telah terjadi. Penyampaian informasi tersebut bisa melalui berbagai media, bisa melalui media cetak, elektronik, maupun internet. Sedangkan untuk ciri-ciri teks berita, yang pertama bersifat objektif, yaitu sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, aktual atau berdasarkan fakta. Yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dipahami dan efektif. Yang keempat, disampaikan secara urut atau kronologis. Selanjutnya yaitu unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita yang biasanya kita kenal dengan 5W1H atau adik Simba. Berikut penjelasannya. Adik Simba merupakan kependekan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Coba mari kita bahas satu persatu ya. Unsur apa mewakili pertanyaan apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Baiklah anak-anak, itu tadi pemaparan tentang pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, dan unsur-unsur teks berita. Nah, tiba saatnya kita untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Silakan disimpulkan anak-anak.